151. Musuh baru muka lama. Kini tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Victor. Begitu juga dengan niatnya untuk membalas dendam atas kematian Pram, anaknya itu. Karena dia sudah tidak mempunyai uang untuk membayar orang lain. Niat membalas dendam belum juga kesampaian. Malah usahanya duluan yang bangkrut. Dan tidak menyisakan sedikit pun. Termasuk usaha barnya itu. Rumahnya juga disita. Barang-barang di dalamnya tidak boleh diambil. Termasuk 2 buah mobil mewahnya. Yang diperbolehkan diambil hanya beberapa helai baju. Dan sedikit makanan serta minuman yang dibutuhkan oleh Victor dan istrinya itu. Tapi jam tangan mahal yang kebetulan dipakainya. Dan tersembunyi di balik lengan blazer panjangnya. Berikut beberapa lembar uang yang ada di dompet. Tidak ikut disita. Namun semua kartu ATM dan kartu debit sudah diblokir. Atau tidak bisa lagi dipakai karena saldonya telah dikosongkan dengan sengaja. Sedangkan usaha barnya itu, sehari setelah penyitaan showroom mobil dan rumah mewahnya, baru bisa dilaksanakan oleh pihak bank. Karena dihalang-halangi oleh seluruh karyawan yang bekerja di situ. Tapi setelah orang-orang berani datang, atas suruhan Dion, barulah bar tersebut bisa diambil alih. Dan mengusir seluruh karyawan serta pengunjung yang ada di situ untuk keluar. Kemudian mereka menyegel bar itu. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan ada sabotase atau niat jahat dari orang-orangnya Victor, Brandy menugaskan kepada 150 orang anak buahnya untuk menjaga bar tersebut di seluruh areal tempat di mana bar itu berdiri. Alasan kenapa bar itu juga disita, karena pihak bank menganggap bahwa uang pinjaman serta bunganya belum tertutupi hanya dengan menyita showroom mobil beserta rumah mewah Victor itu. Maka sebagai jaminannya, mereka terpaksa menyita bar milik Victor tersebut. Karena showroom dan bar milik Victor sudah disita oleh pihak bank, maka otomatis kegiatan di kedua tempat usaha itu untuk sementara berhenti dan akan dibuka 1 minggu kemudian. Itu pun sudah berganti pemilik baru. Sekarang Victor bukan siapa-siapa lagi. Dari orang kaya berubah menjadi miskin hanya dalam waktu 1 menit. Sungguh luas biasa. Showroom mobil berikut rumah mewahnya itu memang menjadi jaminan pinjaman uang tersebut. Tapi kalau bar tentu saja tidak. Tapi pihak bank tetap menyita bar tersebut hanya sebagai jaminan. Tapi itu alasan yang dibuat-buat saja atas perintah Dion. Pihak bank di mana Carlos bekerja berhak membatalkan pinjaman itu berdasarkan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Victor dan pihak bank, yang tentu saja berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak bank. Sebenarnya surat perjanjian pinjam-meminjam itu tidak boleh seenaknya dibatalkan oleh sebelah pihak sebelum ada bukti-bukti yang mendukung. Tapi karena pemegang saham terbesarnya adalah Dion, Carlos terpaksa menuruti keinginan Dion tersebut dan membatalkan surat perjanjian hari itu juga. Bukan hanya membatalkan surat perjanjian, pihak bank juga mewajibkan kepada Victor untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut berikut bunganya, yang jumlahnya lumayan besar. Leni, istri Victor, begitu mengetahui berita itu menjadi stres dan bertingkah seperti orang gila.
Belum sebulan anaknya meninggal, dan masih dalam suasana duka. Kini dia malah mendengar berita bahwa usaha suaminya itu telah gulung tikar. Semua aset-aset dan kekayaannya telah disita oleh pihak bank, termasuk rumah mewahnya itu. Jadi mau tidak mau, dia dan suaminya harus keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya, dan terpaksa menggelandang di jalanan sebagai kaum peminta-minta. Pikiran istrinya sudah terganggu dan tidak waras lagi. Dia setiap hari meracau sendiri di jalanan ketika berusaha mencari sesuap nasi. Jam tangan mewah Victor juga telah dijual dengan harga rendah, dan dia tidak bisa memilih alternatif lain. Orang-orang yang mengenal Victor menjadi keheranan. Di kepala mereka penuh dengan tanda tanya. Kenapa Victor yang sekaya itu sekarang telah menjadi orang yang sangat menyedihkan, bahkan menjadi gelandang lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Batin mereka penasaran. Semua teman-teman baiknya di kota ini bersikap masa bodoh dan pura-pura tidak mengenal Victor serta istrinya itu. Padahal sebelumnya mereka selalu bersikap baik dan terkesan mencari muka. Tapi kali ini sangat berbeda. Ketika didatangi, mereka malah mengacuhkan Victor dan menyuruh anak buahnya untuk mengusir Victor agar menjauh darinya. Sungguh miris. Pemandangan itu ada juga yang mengkaitkan bahwa Victor dan istrinya stres karena kehilangan anak semata wayangnya itu. Ada juga beberapa temannya yang belum mengetahui bahwa usaha showroom mobil dan bar serta rumah mewah miliknya itu telah disita oleh pihak bank. Mereka hanya menduga bahwa perubahan yang sangat drastis itu disebabkan oleh kematian Pram, anak kesayangan mereka itu. 3 hari telah berlalu. Kesehatan Leni sudah semakin mengkhawatirkan. Otaknya sudah tidak waras lagi. Maka pihak otoritas setempat, melalui dinas terkait, terpaksa membawa Leni ke rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi dan diobati di sana. Kini tinggallah Victor sendiri, lontang-lantung di jalanan, dengan menenteng tas kecil berisi pakaiannya. Beruntung Victor sudah menjual jam tangan, jadi untuk beberapa hari ke depan, dia masih bisa makan dan tidak perlu mengemis. Dunia usaha dan bisnis memang benar-benar kejam. Nun jauh di kota es, berjarak sekitar 813,7 km, atau kalau ditempuh dengan jalan darat, menghabiskan waktu sekitar 9 jam 34 menit, dari kota B melalui jalan tol es. Arnold, seorang pengusaha daerah yang sudah malang melintang di tempat itu, juga sudah dikenal luas di Nusantara. Saat ini sedang marah-marah kepada bekas anak buah Victor itu. Dalam marahnya, dia terus-menerus menyalahkan mereka karena tidak mampu menjaga tuannya. Ditambah lagi mereka tidak mampu melindungi Pram, keponakannya itu, dari kematian. Walaupun antara dia dan adiknya, Leni, istri Victor itu sudah tidak akur lagi, terutama pada Victor. Tapi sebagai seorang saudara kandung, bagaimanapun dia tetap terkejut atas kebangkrutan usaha mereka, juga kematian keponakan satu-satunya itu. Waktu kejadian itu, dia memang tidak bergerak langsung menyelidiki penyebab kematian Pram.
karena dia percaya pihak berwenang akan mampu menemukan penyebab kematian keponakannya itu. Kini nasi telah menjadi bubur. Pram sudah mati. Usaha Victor bangkrut. Adiknya stres dan dirawat di rumah sakit jiwa. Saat ini yang bisa dia lakukan adalah menyelidiki penyebab bangkrutnya usaha suami adiknya itu. Dalam dunia bisnis itu memang sudah lazim terjadi, apalagi bagi pengusaha yang modalnya pas-pasan. Arnold sendiri hampir mengalami hal seperti itu, tapi cepat ditanggulangi oleh rekan bisnisnya yang lain. Ketika bekas anak buah Victor itu menghadap dan melaporkan musibah yang menimpa bos Victor, Arnold dengan marah-marah berkata, "Dasar tak berguna." Makinya sambil menonjol kepala 7 orang anak buah Victor itu, termasuk Rocky kuat-kuat. "Apa yang selama ini kalian lakukan? Kenapa kalian tidak becus menjaga tuan kalian, terutama tuan muda Pram?" Ucapnya lagi masih dalam kondisi marah. "Kami hanya sebagai karyawan bos, yang tidak menguasai ilmu bela diri," jawab Rocky sekenanya. Plak. Tiba-tiba saja tangan Arnold melayang ke wajah Rocky, hingga membuat wajahnya berpaling ke samping. Pipinya perih karena tamparan itu lumayan kuat. "Kalau kau berani lagi memotong pembicaraanku, maka aku akan menghabisimu," ancam Arnold tidak terima. Karena sudah diancam dengan kata-kata yang menakutkan itu, tubuh Rocky menggigil. Tidak berani bersuara sedikit pun, apalagi membantah, kalau pipinya sangat sakit sekali. "Apakah di antara kalian ada yang tahu siapa yang telah membunuh keponakanku itu?" tanya Arnold dengan suara pelan. Karena tadi diancam untuk tidak bersuara dan menjawab sepatah kata pun, maka tidak ada yang berani menjawab, sampai membuat emosi Arnold naik lagi, dan menendang tubuh mereka satu persatu, hingga terjengkang ke belakang. "Dasar bodoh, idiot. Kenapa kalian tidak menjawab pertanyaanku, ha?" bentaknya sambil berkacak pinggang. "Siapa ketuanya di sini? Coba katakan," ucapnya keras. Sa saya bos," jawab Rocky gugup. "Jawab pertanyaanku. Siapa pembunuh keponakanku itu?" tanya Arnold dengan suara keras. "Maaf bos. Sampai saat ini, kami belum tahu siapa pembunuhnya. Yang kami tahu hanya laporan dari pihak berwajib bahwa penyebab kematian Tuan Muda Pram adalah karena faktor kecelakaan," jawab Rocky apa adanya. "Kalau itu aku pun tahu bodoh," maki Arnold kesal. Kemudian dia duduk di kursi kebesaran di belakang meja kerjanya itu. Tapi menurut desas-desus yang terdengar, dan itu pun hanya samar-samar beritanya, yang telah membunuh Tuan Muda Pram adalah orang-orangnya penguasa kota B dan kota Golden City itu bos. Kata Rocky mencoba mengingat-ingat apa yang telah dia dengar 3 hari yang lalu dari mulut bosnya. "Maksudmu orang yang dipanggil dengan Tuan Muda Dion itu?" tanya Arnold menyambar perkataan Rocky tersebut. "Benar bos," jawab Rocky sudah mulai berani. "Dari mana kau mendapatkan berita ini?" tanya Arnold lagi. "Secara tidak sengaja, saya mendengar bos Victor ada menyebutkan itu dalam telepon. Tapi hanya sekilas, dan tidak terdengar jelas. Namun di dalam teleponnya itu,
Dia ada menyebutkan orang-orangnya Tuan Muda Dion. Begitu saja bos. Jawabnya lancar. Masuk akal juga apa yang kau katakan itu. Tapi apa untungnya kalau dia menghabisi keponakanku itu? Gumamnya lirih. Yang membunuh Tuan Muda Pram bukanlah orang yang dipanggil dengan Tuan Muda Dion itu bos, tapi anak buahnya yang bernama Erik. Itu menurut bos Victor dalam teleponnya 3 hari yang lalu. Bantahnya cukup berani. Erik, apa statusnya dalam tim pengawal itu? Tanya Arnold penasaran. Saya kurang tahu bos. Dia orang baru dan belum lama bergabung dengan tim pengawal Tuan Muda Dion dan Tuan Besar Birawa. Tunggu sebentar. Kau tadi ada mengatakan Tuan Besar Birawa. Apakah orang yang kau maksudkan itu adalah orang terkaya di dunia dan mempunyai perusahaan di mana-mana? Ucap Arnold mencoba mendapatkan ketegasan. Benar bos. Tuan Muda Dion adalah cucu kandungnya. Apal. Kenapa aku belum tahu tentang ini? Wajar saja bos. Jarak kota ini dengan kota B lumayan jauh. Ucapnya Rocky menyela. Siapa yang menyuruhmu untuk bicara? Bentak Arnold tidak senang. Baik bos. Apa kau tahu di mana si Dion itu tinggal? Jelas saja kami tahu bos. Dia tinggal di kota Golden City miliknya itu. Maksudmu kota yang sangat terkenal tersebut adalah milik Dion? Begitu. Benar bos. Benar sekali. Ini akan sedikit sulit. Karena mereka dikelilingi oleh orang-orang kuat. Para ketua mafia atau gangster terkuat saja tidak ada yang mau berurusan dengan si Birawa itu. Batinnya dalam hati. Tunggu dulu. Jangan-jangan. Ucapnya tiba-tiba. Ya aku yakin. Yang telah menyebabkan usaha Victor bangkrut pasti dia. Karena hal itu selalu dilakukan oleh saingan bisnis atau orang yang ingin menjatuhkannya. Ucapnya yakin sekali. Aku tidak boleh tinggal diam. Birawa itu adalah musuh bebuyutanku sejak lama. Dan saingan bisnisku. Karena dia telah menghalang-halangi usaha kotorku. Ketika ingin mengakuisisi perusahaan yang sengaja aku buat bangkrut. Ucapnya lagi. Aku masih ingat. Dan tetap dendam padanya. Karena bagaimanapun, sebagai sesama pengusaha yang bergerak di bidang yang sama, produk-produkku selalu kalah bersaing dengan produk-produk dari perusahaannya. Dengan kejadian ini, aku bisa mencari alasan untuk menjatuhkannya, tapi jelas tidak melalui jalur hukum. Aku akan bermain cantik dalam masalah ini. Batin Arnold dalam hati. Sekarang kalian boleh pergi. Dan cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau melihat wajah orang-orang naif seperti kalian. Pergi. Bentaknya mengusir Rocky dan 6 kawannya itu. Ketika Rocky ingin bergerak, tiba-tiba Arnold menghentikan langkahnya dengan berkata, "Tunggu. Berikan ini pada adik ipar brengsekku itu, agar dia tidak menjadi pengemis." Ucap Arnold sambil menyodorkan sebuah kartu ATM kepada Rocky. "Kau tunggulah Dion dan Birawa. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Dan bertekad akan menjatuhkan dan menghancurkan perusahaanmu. Kau tunggu saja." 152. Kesalahan Hans. Detik, menit, jam, hari dan minggu terus berlalu.
Kini seminggu sudah Victor menjadi orang miskin. Walau sudah menerima bantuan dari kakak iparnya itu, tapi semua tidaklah cukup untuk membuka usaha baru. Bantuan yang diberikan oleh saudara istrinya itu digunakan untuk membeli rumah tipe sederhana, berkamar 2 dan 1 kamar mandi. Tapi tanahnya cukup luas, hingga bisa digunakan untuk bercocok tanam. Itu pun kalau dia mau. Walau kelihatan kecil dan agak jauh dari tetangga, tapi rumah itu nyaman untuk ditinggali. Karena dibangun di atas lahan hijau dengan hamparan sawah yang sangat luas. Victor sengaja membeli rumah itu karena dia ingin menenangkan diri, sambil memperbaiki kesalahan besar yang telah dilakukannya. Hitung-hitung beralih profesi sebagai petani. Hidup dan nasib memang benar-benar tidak terduga. Penuh dengan misteri. Ruang keluarga. Villa milik Dion. Hans datang tergogoh-gopoh karena dipanggil secara mendadak oleh Dion dan kakeknya untuk segera menghadap kepada mereka berdua. Dalam pemberitahuan itu disebutkan bahwa Tuan Birawa secara khusus ingin meminta klarifikasi pada Hans tentang aktivitasnya semalaman ini. Begitu sampai di ruang yang sudah ditentukan, Hans tercekat diam. Di ruangan itu dia melihat banyak sekali para petinggi pengawal yang datang dan sedang berdiri mematung dengan tatapan tajam ke arahnya. Ada apa ini? Batinnya dalam hati penasaran. Jantungnya dak-dikduk berdetak tak karuan. Hatinya bertanya-tanya, ada apa gerangan yang telah terjadi? Kenapa mereka seakan ingin menelannya hidup-hidup? Sekitar 1 menit suasana hening itu terus berlangsung. Tidak ada yang bergerak ataupun bersuara sedikit pun. Semuanya masih menatap Hans dengan tatapan benci dan bermusuhan. Terutama Iron, kakak pertamanya itu. Tak tahan dengan keadaan itu, Hans memberanikan diri untuk bertanya. Dan tanpa ragu-ragu lagi berkata, "Maaf Tuan Besar, Tuan Muda. Apakah saya ada berbuat salah selama bertugas, hingga dipanggil secara mendadak seperti ini?" Tanya Hans mencoba mencari jawaban dari pertanyaannya itu. Bukan jawaban yang didapatkannya, tetapi pandangan sinis dari semua orang, terutama Dion yang barusan tadi ditanya. Setelah 30 detik, barulah Dion membuka suara dengan berkata, "Apakah kau tahu tugas apa yang tidak berhasil kau laksanakan semalam?" Ujarnya dengan wajah serius. "Apakah Tuan Muda ingin agar kami menghabisi Victor?" Tanya Hans mencoba menebak arah pembicaraan dari Tuan Mudanya itu. "Siapa yang bilang begitu?" bantah Dion serius. "Robin Tuan Muda," jawab Hans cepat, sekaligus bingung, lalu memandang ke arahnya dengan mata melotot tanda kesal. Robin yang tengah ditatap itu tidak bergeming, tapi memalingkan wajahnya ke arah lain. Hans yang mendapat jawaban monokok seperti itu, menjadi kebingungan sendiri. Dia ingin tahu ke arah mana sebenarnya pembicaraan dari Tuan Mudanya tersebut. Semua rekan-rekannya yang biasa bersikap ramah, kali ini tatapannya seakan-akan ingin menelannya hidup-hidup. Karena penasaran yang sudah tidak tertahankan lagi, Hans melamplaskan sendiri dalam hati. Ada apa ya? Kenapa mereka menatapku seperti itu? Apakah aku ada berbuat salah? Tapi apa?
Batin Hans tidak mengerti. Lalu mengedarkan pandangannya sekali lagi ke seluruh ruang keluarga itu. Di ruang tersebut dia melihat ada Tuan Besar, Tuan Muda Dion, Ivory, Iron, Robin, Rams, Govin, Awan, Langit dan Bumi, serta belasan komandan elit lainnya. Sedangkan Burgon, Leon, James, Xiaolong dan Erisa sedang tidak berada di tempat, karena mereka sedang menjalankan tugas di tempat lain. Maaf Tuan Muda, sebenarnya ini ada apa? Tanya Hans sekali lagi ingin tahu. Apa yang telah kau lakukan semalam? Kenapa kau tidak datang melapor padaku? Sehingga semalaman kau tidak muncul. Jawab Dion dengan muka serius. Saya tidak kemana-mana Tuan Muda. Saya tetap ada di sekitaran villa ini. Jawab Hans sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Bohong. Bentak Dion keras. Duk, duk, duk. Bunyi detak jantung Hans kuat. Pertanda terkejut sekaligus takut. Baru kali ini dia dihardik dan dimarah oleh Tuan Muda segarang itu, atas kesalahan yang dia sendiri tidak tahu. Ada apa sebenarnya dengan Dion juga mereka? Kenapa yang ada di ruangan ini? Semuanya menatapnya dengan senyum sinis. Apa kesalahan yang telah dilakukannya? Hans jadi bingung sendiri. Tuan Besar, Tuan Muda, sungguh saya tidak melakukan apapun semalam. Saya cuma menyendiri di belakang villa untuk mencari inspirasi. Sanggah Hans dengan wajah serius, dan berharap agar mereka mempercayai apa yang dia katakan itu. Tapi kenapa kau tidak melaporkannya pada kakak pertamamu? Atau setidak-tidaknya pada Robin? Bantah Dion masih dengan wajah serius. Saya tidak ingin menyusahkan siapapun Tuan Muda. Maka saya. Kau tahu tugasmu di sini apa? Tanya Tuan Birawa memotong perkataan Hans itu dengan ekspresi marah. Tahu Tuan Besar. Kalau tahu, kenapa kau menghilang selama semalaman, dan tidak menjalankan tugasmu di sini? Bantah Tuan Birawa tidak senang. Saya apa? Bentak Tuan Birawa dengan suara keras, dan terlihat seperti sedang marah sekali. Hans tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia memang merasa bersalah karena ketidakberadaannya semalam. Tidak dilaporkannya pada Iron sebagai kakak pertamanya itu. Hans sudah pasrah. Apapun hukuman yang akan diberikan oleh Tuan Birawa dan Tuan Muda Dion padanya, dia akan terima. Iron dan kamu Robin, cepat tangkap Hans dan tutup matanya. Bawa ke tengah ruangan untuk mendapatkan hukuman dariku. Perintah Tuan Birawa tegas. Baik Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Kemudian maju melangkah mendekati Hans, dan memintanya untuk tidak melawan. Iron dan Robin segera menangkap tangan Hans, lalu menutup matanya dengan kain hitam, kemudian menyeretnya ke tengah ruangan dengan paksa. Hans tidak berani melawan atau memberontak sedikit pun. Dia hanya menuruti apa saja yang diinginkan oleh kakak pertamanya itu. Walaupun dia seorang ahli bela diri yang levelnya sudah sangat tinggi, namun dia masih tetap patuh pada Tuan Besar Birawa, Dion juga Iron. Saat matanya ditutup itu, dia hanya berharap bahwa ada kejelasan. Kenapa dia diperlakukan rendah seperti itu?
padahal dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sekitar 1 menit kejadian itu berlangsung. Saat ini Hans masih tetap dipegang oleh Iron, yang tentu saja kekuatannya jauh lebih tinggi darinya. Matanya yang ditutup itu belum juga dibuka, hingga membuat penglihatannya menjadi gelap, karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi tak lama sesudah itu, Tuan Besar Birawa menyuruh Robin untuk membuka tutup mata Hans, dan melepaskan pegangan tangannya. Beberapa saat setelah tutup mata Hans dibuka, dia baru bisa melihat apa yang ada di depannya itu. Hans sangat terkejut sekali, karena di depannya ada sebuah kue besar yang bertingkat 2. Di sampingnya ada seorang perempuan cantik sedang tersenyum ke arahnya. Di sebelah wanita cantik itu, berdiri seorang anak perempuan, yang juga berparas cantik, sedang tersenyum geli ke arah Hans. "Selamat ulang tahun," ucap mereka serempak, lalu bertepuk tangan beramai-ramai, sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian maju satu persatu menyalami Hans, bahkan ada yang memeluknya erat-erat. Hans tidak bisa berkata-kata, dia hanya melongo diam, ketika Tuan Birawa, Dion, Ivory dan yang lain menyalaminya secara bergantian, serta mengucapkan selamat sekali lagi padanya. Sungguh dia tidak menduga akan mendapatkan kejutan yang sangat menegangkan itu. Dia mengira Tuan Besar dan Dion benar-benar marah atas kesalahannya itu, ternyata hanya untuk merayakan ulang tahunnya. Trik tersebut sengaja dirancang oleh mereka, atas inisiatif Robin, untuk membuat Hans jantungan, drop dan takut, baru kemudian mengangkat dan menenangkannya kembali. Beralih pada 2 orang perempuan cantik, yang sedang berdiri di sisi kanan dan kiri kue besar itu. Yang satu sudah dewasa, dan satunya lagi masih anak-anak. Perempuan dewasa cantik yang tadi sudah disebutkan adalah istrinya, dan anak perempuan yang juga berdiri di samping kue itu adalah anak perempuannya. Setelah semua memberikan ucapan selamat dan menyalaminya, barulah istri dan anaknya itu mendekati Hans, kemudian memeluknya erat-erat, sambil mengucapkan kata, "Selamat ulang tahun sayang." "Selamat ulang tahun papa," ucap mereka bergantian. Hans yang belum pernah menangis sekalipun, walaupun dalam keadaan terluka, kali ini tidak bisa menahan keharuan di hatinya, hingga dia menitikkan air mata, karena ketulusan kasih sayang dari Tuan Birawa, Dion dan rekan-rekannya lain, terutama dari istri dan anaknya tersebut. Satu persatu Hans memandangi wajah mereka, seolah mengucap kata terima kasih atas perhatian yang tulus itu. Tidak disangka, seorang yang dijuluki dengan si tangan kilat, karena kecepatan gerak tangannya dalam segala hal, hari ini bisa terharu yang begitu dalam atas perhatian tulus yang diberikan padanya itu. Bagaimana tidak terharu? Selama ini, Hans sendiri tidak ingat kapan dan tanggal berapa dia lahir. Dia hanya tahu kerja dan kerja, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pengawal elit di keluarga Tuan Birawa, tanpa mengenal waktu dan usia. Maka saat ulang tahunnya dirayakan, dia sangat terkejut sekali, karena sebelum ucapan selamat itu,
dia telah dikerjai begitu menegangkan. Siapa yang tidak akan terkejut? Apalagi saat ini, istri dan anaknya sengaja didatangkan dari kota I, hanya untuk merayakan ulang tahunnya di villa milik Dion. Tentu saja peristiwa tersebut sangat menggembirakannya, sehingga tanpa membuang waktu, dia berkata, "Terima kasih Tuan Besar, terima kasih Tuan Muda, dan terima kasih kepada kalian semua, terutama kepada yang memberikan ide ini," ucap Hans sambil memandang mereka satu persatu. Kemudian memandang Robin dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. 153. Ingin membeli rumah. Pelabuhan B Kota L. Sekitar pukul 7.45 malam, 3 hari setelah mereka kembali dari kota Hong Kong. Nenek Elina dan keluarganya, yang menaiki kapal penyeberangan itu, saat ini telah sampai di pelabuhan B Kota L. Seperti yang diceritakan sebelumnya, setelah mereka sampai di Indonesia, mereka belum tahu kemana akan pergi. Rencana semula, mereka akan pergi ke Pulau K dan menetap di sana, tetapi Jasmine menolak rencana itu. Karena perdebatan yang tak kunjung selesai. Lagian mereka masih berada di areal bandara. Maka Danish mengusulkan agar mencari taksi dulu untuk membawa mereka ke kota JB dan mencari penginapan di sana. 1-2 hari itu, Jasmine tetap bersikeras tidak mau ikut nenek dan orang tuanya pergi ke distrik K Kota L itu. Dia bersikeras tetap ingin tinggal di kota B, di mana Dion berada. Tapi atas pertimbangan yang cukup masuk akal, akhirnya Jasmine menerima saran dari ibu dan adiknya tersebut, agar dia mau ikut neneknya ke Pulau S, dan menetap di tempat lamanya dulu. Hari ketiga setelah mereka tinggal di penginapan itu, sebelum pukul 12 siang, mereka sudah keluar dari penginapan tersebut, dan memutuskan pergi ke terminal KD, dengan menggunakan taksi online. Setelah sampai di terminal itu, mereka menunggu sekitar 2 jam lebih, karena bus yang akan mereka tumpangi ke pelabuhan M itu, jadwalnya pukul 3 sore baru berangkat. Sekitar pukul 3:05 sore, bus itu pun berangkat ke pelabuhan M, dan sampai di sana sekitar pukul 4:45 sore. Setelah sampai, mereka langsung melanjutkan perjalanannya dengan menumpang kapal penyeberangan, menuju ke pelabuhan B di pulau seberang. Sekitar pukul 7.45 malam, kapal penyeberangan itu pun sampal. Kelmanya bergegas keluar, dan menuju bus malam yang tersedia di sana, untuk menuju ke daerah tujuannya masing-masing. 2 buah mobil yang dari kota JB terus mengikutinya. Penumpangnya tetap mengawasi keberadaan Nenek Elina dan keluarganya itu. Mereka tidak mau kehilangan targetnya, hanya gara-gara lengah. Setelah 10 menit menunggu bus yang ditumpangi oleh kelimanya itu bergerak ke arah barat, dan menuju ke provinsi SS1. Kebetulan bus yang mereka tumpangi itu melewati kota yang akan mereka tinggali itu. Jadi mereka tidak usah bersusah payah lagi mencari kendaraan untuk menuju ke sana. Hanya membutuhkan transport umum yang biasa beroperasi di kota tersebut. Mereka sudah sampai di rumah mereka dulu. Di tengah perjalanannya itu,
Jasmine menyempatkan diri bertanya. Nanti setelah sampai di kota K, kita akan menginap di mana, Nek? Tanya Jasmine ragu-ragu. Nenek Elina yang matanya sedang terpejam itu membuka matanya, kemudian berkata, "Kau diamlah dulu. Nenek mau istirahat. Capek." Jawab neneknya marah. Ditanya baik-baik malah menjawab seperti itu. Protes Jasmine tidak terima. "Jasmine," tegur Danish bersuara sedikit keras. "Apa yang dikatakan oleh nenekmu itu benar. Dia sedang kelelahan akibat perjalanan jauh. Jadi jangan kau ganggu dia," sambung Danish dengan lemah lembut. "Masalah di mana kita nanti tinggal, kita lihat saja setelah sampai di sana," ujar Danish tenang. "Bus ini sampai di kota A sekitar pukul 6 pagi. Apa kita harus menginap di jalanan ya?" bantah Jasmine kesal. "Ya bukan begitu juga. Kita bisa mencari penginapan di kota itu buat berteduh," bantah ayahnya menimpali kekesalan Jasmine tersebut. "Lista tahu hotel apa yang ada di kota itu ya? Karena Lista pernah diajak oleh teman Lista waktu kita masih di kota itu dulu," ucap Calista lancar. Tapi kening ayahnya sempat berkerut tanda heran. "Baiklah. Setelah sampai di sana, kita langsung menuju ke hotel itu," jawab Danish sambil menguap. Sementara itu, Nenek Elina dan Everly sudah tidur dari tadi, karena mereka benar-benar kelelahan. Padahal hari belum begitu malam. Benar seperti perkiraan Jasmine tadi, bus yang mereka tumpangi sampai di kota K pada pagi hari. Rata-rata pertokoan, rumah makan dan kafe belum ada yang buka, karena masih terlalu pagi. Hanya hotel dan penginapan yang tetap buka 24 jam. Nenek Elina memutuskan untuk menginap di hotel yang tak jauh dari tempat pemberhentian bus tadi. Karena tidak ada hotel atau penginapan lain yang berdekatan di kota itu, maka mata-mata yang terus mengikuti mereka terpaksa harus menginap di tempat itu juga. Tapi mereka bersikap cuek dan pura-pura tidak kenal dengan targetnya. Lagi pula mereka masuk setelah Nenek Elina dan keluarganya itu memasuki kamarnya masing-masing. Karena hari sudah pagi, tidak ada acara khusus yang mereka lakukan. Cuma melakukan kegiatan rutin, seperti sarapan dan minum teh di lobi hotel. Begitu juga dengan Nenek Elina dan keluarganya itu, yang baru keluar dari kamarnya setelah mandi. "Hari ini kita harus mendapatkan rumah sewa. Atau jika memungkinkan, membeli rumah walaupun kecil," ucap Nenek Elina di sela-sela sarapannya. "Kalau kita berlama-lama di sini, maka kita tidak akan bisa membeli rumah, atau minimal menyewanya," sambungnya lagi dengan ekspresi khawatir. "Kita belum tahu tujuan yang sebenarnya. Apakah akan pergi ke rumah kita dulu, atau ke tempat lain?" ucapnya gusar. "Bagaimana kalau kita pergi ke kota lain yang masih berada di kabupaten ini, Bu?" usul Danish memberi solusi. "Kota mana yang kau maksudkan itu, Danish?" tanya Nenek Elina penasaran. "Di kabupaten ini, ada 2 distrik yang tanahnya subur. Satu yang sudah pernah kita tinggali, yaitu distrik K, dan yang kedua adalah distrikmu. 2 di antara distrik yang paling subur di antara belasan distrik lainnya.
Tapi apakah ada rumah yang akan dijual dengan harga murah tapi tanahnya luas di sana? Ucap Nenek Elina ragu-ragu, tapi terkesan berharap. Danish mana tahu Bu, karena belum pernah pergi ke sana. Jawab Danish menghempaskan harapan dari ibunya tersebut. Kalau begitu, hari ini juga, kau pergilah ke sana, dan coba cari informasi. Apakah ada tanah atau rumah yang akan dijual di daerah pedesaannya dengan harga murah, usul Nenek Elina pada Danish. Baik Bu, jawab Danish singkat. Tapi Nek, dari mana uang yang digunakan untuk membeli rumah dan tanah tersebut? Tanya Calista ingin tahu dan merasa khawatir. Bukankah uang Kaulan masih banyak? Kau gunakanlah uang itu untuk membeli rumah. Jawab neneknya kesal. Tapi Lista juga punya kebutuhan Nek. Protesnya marah. Apakah kau lebih mementingkan kebutuhanmu daripada tempat tinggal kita? Bentak Nenek Elina dengan suara tinggi, hingga membuat tamu hotel yang sedang sarapan menoleh ke arahnya. Lista tidak berani menjawab, karena dia merasa ucapannya memang salah. Sedangkan Jasmine dan ibunya, dari tadi hanya diam saja. Apakah kira-kira uang kalian berdua masih cukup, kalau digunakan untuk membeli rumah? Tanya Nenek Elina setelah bisa mengontrol emosinya tersebut. Tergantung rumahnya Nek. Kalau rumah sederhana, mungkin bisa. Tapi kalau rumah mewah, ya nenek pikirlah sendiri. Respon Jasmine sangat menohok sekali. Kita cari yang pertengahannya saja. Mudah-mudahan ada rumah yang dijual murah di sana. Ucap Nenek Elina mengharap. Percakapan itu didengar oleh mata-mata yang selalu mengikutinya. Mereka dengan seksama menganalisa setiap kata yang diucapkan oleh keluarga Nenek Elina tersebut. Siapa sebenarnya mereka itu? Kenapa selalu mereka membuntuti Nenek Elina dan keluarganya sejak dari bandara? Ternyata mata-mata itu adalah orang-orangnya Burgon, yang ditugaskannya untuk terus memantau pergerakan dari Nenek Elina tersebut, atas perintah Dion. Sebenarnya sejak dari Hong Kong, mereka terus diawasi, walaupun jumlahnya tidak sebanyak semula. Burgon hanya menugaskan kepada 4 orang anak buahnya saja, untuk tetap mengawasi Nenek Elina itu. Setelah kelompok lain pulang ke negaranya, baru mereka berempat dikirim ke kota Hong Kong sebagai pengganti. Sore harinya, Danish pulang dari kotamu dalam kondisi kelelahan. Karena di kotamu itu, dia lebih banyak berjalan kaki, dari satu tempat ke tempat lain, hanya sekedar untuk mencari informasi. Apakah ada rumah berikut tanahnya yang akan dijual di sana? Tapi sampai tengah hari, usahanya belum juga membuahkan hasil. Danish merasa putus asa, karena apa yang diinginkan oleh ibunya itu, mungkin tidak bisa terkabul. Karena merasa haus dan lapar, dia berhenti di sebuah warung kecil yang menjual jajanan hari-hari, tapi ada juga menjual nasi, lengkap dengan lauk pauknya. Setelah duduk, dia memesan minuman dan makanan untuk disantapnya, karena dia merasa lapar sekali. Ketika Danish tengah asyik menyantap makanannya, dari meja yang tidak jauh darinya itu, ada 2 orang laki-laki parubaya yang sedang berbincang-bincang dengan suara lumayan keras. Di dalam pembicaraan itu,
Mereka ada menyinggung bahwa di pinggiran kotamu sebelah barat, ada sebuah rumah yang mau dijual dengan harga murah, karena penghuninya sudah tidak mau lagi tinggal di sana. Walaupun tanahnya luas dan rumahnya lumayan besar, tapi banyak warga pinggiran kota itu tidak berminat untuk membelinya. Mendengar pembicaraan itu, Danish menjadi penasaran. Kemudian menyudahi makannya dan mendekati meja kedua orang laki-laki tersebut, lalu berkata, "Apakah saya boleh duduk di sini, Pak?" tanya Danish dengan sikap ramah. "Oh, silakan," jawab salah seorang di antara mereka sambil menyelidik. "Kalau boleh tahu, kalian ini siapa? Dan sedang membicarakan apa?" tanya Danish membuka pembicaraan. "Oh itu, kami sedang membicarakan tentang sebuah rumah di pinggiran kota ini, yang mau dijual oleh pemiliknya. Tanahnya cukup luas, dan rumahnya pun lumayan besar, harganya pun murah." Jawabnya lancar. "Di mana itu? Dan berapa harga jualnya?" ucap Danish semangat. "Apakah Bapak berminat?" tanya laki-laki itu. "Ya, sangat berminat. Aku sengaja ke kota ini karena ingin mencari rumah yang akan dijual. Siapa tahu berjodoh," ucapnya terus terang. "Kebetulan sekali. Kalau begitu, apakah Bapak mau melihat rumah tersebut?" tanya laki-laki itu lagi. "Oh, tentu saja. Silakan tunjukkan jalannya," jawab Danish setuju. "Kalau begitu mari ikut kami," ucap laki-laki tersebut senang. Di tengah perjalanan, salah seorang dari dua laki-laki tersebut bertanya kepada Danish dengan ekspresi keheranan, "Apakah Bapak yakin ingin membeli rumah itu?" ujarnya sambil menggeleng. "Ya, aku yakin. Memangnya kenapa?" Strategi melawan Dion. Sementara itu di kota es, bangunan lantai 11. Sehari setelah Rocky dan keenam kawannya datang, Arnold memanggil jajaran penting perusahaannya untuk menghadiri pertemuan dadakan hari itu juga. Dalam pertemuan itu, dia ingin membahas segala kemungkinan tentang nelatnya merebut kembali dua perusahaan yang telah diambil alih oleh Tuan Birawa, sekaligus ingin membalas dendam atas kematian keponakannya Pram. "Kemarin aku mendapat laporan dari orang-orangnya suami adikku itu, bahwa semua usahanya bangkrut, karena pihak bank membatalkan kontrak perjanjian kerja sama dengannya," ucap Arnold memulai pertemuan itu. "Aku mensinyalir, ini semua perbuatan dari saingan bisnisku, si Birawa itu melalui keturunannya, Dion," ucapnya lagi dengan ekspresi geram. "Dion, Tuan Birawa." Guman mereka lirih tapi cukup berisik. "Apakah kalian masih ingat 2 tahun lalu, ketika si Birawa melalui orang-orangnya menggagalkan rencanaku untuk mengambil alih 2 perusahaan besar di kota es ini?" tanya Arnold mencoba mengingatkan masalah itu pada anak buahnya lagi. "Kami ingat, Bos," jawab seorang direktur keuangan dengan cepat. "Kami semua juga ingat, Bos," sambung sebahagian besar jajaran perusahaannya dengan suara lantang. "Bagus kalau kalian masih ingat. Untuk itulah aku memanggil kalian semua ke sini untuk didengar sarannya," respon Arnold senang. "Apakah maksudnya? Bos ingin membalas perlakuan Tuan Birawa itu dulu?"
Tanya Romi, Direktur Sumber Daya Manusia di perusahaan itu. Kau benar, jawab Arnold cepat. Jadi aku ingin kalian membantuku untuk merebut 2 perusahaan itu kembali. Juga beberapa perusahaan lain. Untuk melemahkan pondasi perusahaan Birawa Group itu. Ucap Arnold mulai mengatur strategi. Bagaimana caranya, bos? Bukankah perusahaan itu sudah sangat kuat sekali? Jadi sangat mustahil bagi kita bisa menggoyahkan pondasinya itu. Bantah Direktur Romi ragu. Kita bukan ingin melawan secara frontal, tapi dengan cara menyusupkan orang-orang kita ke perusahaan itu, untuk membuat orang-orangnya saling curiga satu sama lain. Ucap Arnold sambil menyeringai. Kemudian berkata lagi, Pras, kau cari orang-orang terbaik kita untuk disusupkan ke perusahaan itu. Aku ingin dalam 2 hari ini, tugas itu sudah selesai. Ujar Arnold memberi perintah. Siap, bos. Respon Pras cepat. Sebagai seorang direktur personalia yang membawahi beberapa orang manajer, Pras tentu saja sangat hafal siapa saja orang yang bertalenta tinggi di perusahaan bosnya itu. Dengan cepat dia merespon perintah tersebut, tanpa ada keraguan sedikit pun. Selain itu, aku ingin kau juga mengirimkan puluhan orang-orang Inu untuk mengganggu ketentraman di 2 perusahaan itu, dan perusahaan-perusahaan lain yang ada di kota es ini. Perintah Arnold tegas. Cari juga beberapa orang kuat, yang bisa mengatasi pengawal yang bernama Erik itu, sambungnya lagi. Baik, bos. Semua perintah akan kami kerjakan dengan baik. Jawab Pras patuh, tanpa bertanya lagi siapa si Erik itu. Bukan hanya itu saja. Kita juga akan menyerang perusahaan itu dengan menggunakan jaringan cyber yang kita miliki. Aku yakin, Birawa Group tidak akan mampu melawan peretas-peretas jempolan dari perusahaan kita. Hanya dengan sekali klik, semua informasi perusahaannya akan jatuh ke tangan kita. Ucap Arnold penuh percaya diri. Semua bawahan yang ada dalam ruang pertemuan itu mengangguk tanda setuju. Dalam pikiran bodoh mereka, Tuan Birawa atau Dion tidak akan menyadari kalau informasi perusahaannya sudah diretas. Karena kelemahan sistem pertahanan perusahaan, maka peretas hebat yang dibangga-banggakan oleh Arnold itu akan leluasa mengobrak-abrik perusahaan Birawa Group dan mencuri data-datanya. Jika perlu, mengambil alih semua informasi perbankannya dan mencuri uangnya. Itulah pikiran bodoh yang ada pada semua kepala orang-orang itu. Dasar idiot. Arnold yang idenya mendapat respon bagus itu, menjadi lupa diri. Tanpa berpikir panjang lagi, dia memaksa Romi dan Pras untuk segera melaksanakan rencananya. Hari itu juga, hati dan pikiran Arnold benar-benar sudah ditutupi oleh dendam. Tanpa memikirkan resiko yang akan dia tanggung nanti, Arnold tidak sadar bahwa dia sedang berusaha membangunkan harimau yang sedang tidur. Setengah bulan telah berlalu. Semua rencana Arnold sudah berjalan sesuai rencana, kecuali meretas sistem keamanan perusahaan Birawa Group. Saat ini, orang-orang Pras yang disusupkan ke dalam perusahaan itu tengah mencari sisi lemah dari orang-orangnya Birawa Group. Tapi sejauh ini,
Belum ada yang bisa mereka pengaruhi atau mereka adu domba. Karena sistem kerja di perusahaan Birawa Group benar-benar solid. Orang-orangnya selalu kompak dan setia kawan. Itu semua hasil didikan Dion melalui bawahannya. Jadi selama setengah bulan ini, belum ada kemajuan yang mereka dapatkan. Malah gerak-gerik mereka diawasi oleh para pengawal Dion yang ditempatkan di dua perusahaan itu. Tapi karena belum ada bukti, mereka masih melenggang bebas di perusahaan tersebut. Puluhan orang perusuh yang ditugaskan untuk membuat kekacauan saat ini juga sudah mulai bergerak, walau belum terang-terangan, karena masih mengukur kekuatan lawan. Mereka melakukan aksinya itu pada saat para pekerja sudah keluar dari pintu gerbang perusahaan, tapi belum berani bertindak di luar batas, hanya sekedar mengganggunya saja. Para pengawal yang ditugaskan untuk menjaga perusahaan tersebut menjadi geram. Karena sudah 4 hari ini, para pengganggu itu terus mengintimidasi karyawan di perusahaan itu, walau sudah di luar jam kerja. Mereka berusaha menangkap para pembuat onar itu, tapi tidak berhasil. Karena begitu pengawal datang, mereka langsung kabur. Hari ini adalah hari kelima, di mana mereka sedang melakukan aksinya kembali. Tapi niat mereka mendapat hambatan, karena para pengawal yang berjumlah banyak sudah mengepungnya dari segala arah, hingga para perusuh itu tidak bisa melarikan diri lagi. Semakin dibiarkan, kalian semakin menjadi-jadi saja, ucap seorang komandan pengawal emosi. Kau pikir kami akan tinggal diam hingga kalian bebas beraksi? Sambungnya lagi penuh intimidasi. Cepat tangkap mereka. Jangan biarkan satu orang pun yang lolos. Perintah komandan tersebut tegas. 50 orang pengawal perusahaan segera meluruh ke arah para pembuat onar itu, dibantu oleh 4 orang security yang juga ditugaskan untuk menjaga keamanan di perusahaan tersebut. Tapi langkah mereka terhambat, karena para pembuat onar itu melakukan perlawanan, hingga terjadi baku hantam yang cukup seru. 65 perusuh yang mencoba mengganggu para karyawan perusahaan sepulang kerja, melakukan perlawanan semampu yang mereka bisa. Danu Jaya, atau Danu, komandan pengawal level 2 di Kesatuan Pengawalan Keluarga Birawa itu, juga turun tangan. Hanya dengan sekali gerakan, dia berhasil merobohkan 2 orang perusuh, dengan 1 kali tendangan kuat ke arah dada lawan, hingga membuat tubuh mereka terbang menjauh. Puluhan anak buahnya juga telah berhasil merobohkan separuh dari para perusuh itu yang tinggal hanya orang-orang terkuatnya saja, termasuk ketuanya. Kakinya sudah mulai gemetar ketika melihat lebih separuh anak buahnya roboh dan sedang tergeletak di tanah sambil menahan sakit. Menyerah atau mati, ucap Danu penuh ancaman. Kau pikir kami lemah? Kalian boleh merobohkan orang-orang lemah itu, tapi tidak dengan kami. Jawabnya berani. Kemudian berkata lagi, majulah kalau kau ingin merasakan bogem mentahku. Tantang Bari tidak takut. Oh, dengan senang hati, sambut Danu cepat. Kemudian langsung melesatkan tinjunya ke wajah Bari dengan gerakan cepat. Tapi bukan Bari namanya. Kalau hanya dengan sekali serangan bisa roboh. Dengan berani Bari menyambut pukulan itu.
dengan melayangkan tinjunya juga ke arah tinju Danu, yang sedang meluncur cepat itu. Tak lama kemudian, dua kekuatan besar beradu di udara, membuat tubuh keduanya terdorong ke belakang. Bari terdorong sejauh 2 meter, sedangkan Danu hanya bergeser sedikit sekitar 1 meter. Pemandangan itu jelas memperlihatkan kalau kekuatan Danu jauh lebih kuat dari kekuatan Bari. Biasanya orang yang pernah merasakan kekuatan tinju dari Bari itu, tubuhnya akan tumbang saat itu juga. Tapi tidak dengan Danu. Dia hanya terdorong 1 langkah ke belakang. Akibat pukulannya ditahan oleh Bari tersebut dengan kekuatan penuh. Hal itu tentu saja membuat Bari menjadi marah. Dengan langkah zigzag, giliran Bari maju menyerang Danu dengan kekuatan penuh. Kali ini dia mengandalkan kekuatan kakinya untuk merobohkan Danu. Tendangan kaki kanan dan kirinya saling bergantian masuk menyerang Danu. Sampal membuatnya kerepotan dan sibuk menghalau serangan tersebut. Di menit berikutnya, tendangan kaki kiri Bari melesat masuk ke sisi kiri lengan Danu, hingga membuatnya sedikit terdorong ke samping. Kesempatan bagus itu dimanfaatkan oleh Bari untuk bisa merobohkan Danu. Serangan kaki dan tangannya bergantian melesat ke tubuh Danu dengan berbagai macam teknik. Tapi Danu tidak mau kecolongan seperti tadi. Akibat langkahnya terhalang tubuh pengacau yang sudah pingsan di tanah, hingga membuat keseimbangannya yang hilang. Di saat itulah, tendangan kaki kiri Bari masuk ke lengan kiri Danu, tapi tidak sempat membuatnya jatuh, cuma meninggalkan rasa ngilu di lengan kirinya. Melihat serangan yang bertubi-tubi itu datang, Danu merubah taktiknya. Kali ini dia tidak menghindari serangan dari Bari tersebut, tapi melawannya dengan tendangan juga. Tendangan dibalas tendangan, seperti orang yang sedang berakrobat di udara, yang memperlihatkan pemandangan yang sangat indah, karena mereka melakukannya dengan begitu cepat. Tapi karena kekuatan Danu jauh lebih tinggi dari kekuatan Bari, apalagi keadaan fisiknya yang tidak begitu kuat, akhirnya tubuh Bari terpelanting dan jatuh ke tanah. Ketika kaki kanan Danu menghantam dadanya dengan kuat, darah segar langsung keluar dari mulut Bari itu. Tidak mau membuang kesempatan bagus, Danu bergerak cepat, langsung mendekati tubuh Bari, yang sedang berguling-guling di tanah itu. Kemudian menekan dadanya dengan kaki kiri kuat-kuat. Bari yang diperlakukan seperti itu tidak terima. Kaki kirinya mencoba menendang kaki Danu, tapi cepat dihalangi oleh kaki kanannya. Melihat musuhnya tidak mau menyerah juga, dengan sekuat tenaga, Danu menendang tubuh Bari kuat-kuat, hingga tubuhnya bergeser beberapa meter di tanah, dan berhenti ketika menabrak tubuh anak buahnya sendiri. Kemudian diam tidak bergerak lagi. Sementara itu, seluruh anak buah Bari sudah terkapar di tanah, tidak bisa bangun atau melawan musuhnya lagi. Ada yang pingsan, ada yang merintih kesakitan, ada yang sedang memegang dengkulnya, ada yang sedang memegang dadanya, dan ada juga yang sedang memegang kepalanya. Rata-rata tubuh mereka terkena pukulan yang cukup kuat dari anak buah Danujaya tersebut. Sedangkan di pihak pengawal itu, juga security, tidak ada satupun yang terluka, cuma tangan dan mereka merasa pegal, ngilu dan sakit.
Karena ketika mereka menyerang itu, pihak perusuh ada yang menggunakan kayu, besi dan lain-lain untuk menangkis pukulan atau tendangan anak buah Danu tersebut. Namun pada akhirnya, seluruh pengacau itu sudah berhasil dilumpuhkan. Bersambung 155. Siapa mereka?